Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber, selamat kabar. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya pada kali ini bisa menyampaikan nasihat kultum yang inspiratif dan positif untuk teman-teman aku subscriber. Suatu kabar malah dengan rasa syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hidup di dunia ini adalah merupakan anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa buat juga kita selalu bermunajat bersolat kepada kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, para ustadz yang kita takzimi fatwahnya yang baik, yang merukunkan antara umat agama, antara semua perbedaan agama dan antara sesama agama ataupun organisasi yang ada. Semoga kita memanjatkan salat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang mari berbuat baik pada tetangga. Mari berbuat baik pada tetangga. A'udzubillahi alamin. Alhamdulillahilladzi hadana Islam madina wa anzala ilaina kitaban munirran mubina. Nahmaduhu hamdan fuqa ilaihi wa rabbuna al-ghaniyyul hamid. Amma ba'du. Para subscriber suara mari berbuat baik pada tetangga. Jemaah para subscriber suatu kabar dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berbuat amal baik di bulan Ramadan maupun sebelum Ramadan, maka pahala amal tersebut akan dilipat gandakan. Bulan biasa akan digandakan, tapi pada bulan Ramadan yang akan datang mungkin akan dilipat gandakan. Hadis tersebut tertulis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita bisa mampu untuk berbuat baik, kenapa tidak? Kalau kita bisa dan mampu untuk berbuat baik saat ini, ngapa nunggu besok? Sungguh sayang jika kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jemaah sekalian, para subscriber suatu kabar dimanapun Anda berada, dalam hadis Al-Quran Allah
dalam hadis Nabi yang bisa kita jadikan untuk beramal. Man kana yuk minu billahi wala yaumil akhir falyuk hajahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan atau berbuat baiklah kepada tetangganya. Hadis Rasulullah berbunyi seperti itu, bersabda seperti itu. Kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sebagai umatnya untuk memuliakan tetangga? Memang apa istimewanya dari tetangga? Saudara sekalian, salam hormat saya, subscriber sekalian, subscriber. Kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita hidup tidak sendirian. Kita ini makhluk sosial, hidup saling berdampingan dengan orang lain, paling tidak dengan tetangga yang ada di samping kanan dan kiri, depan dan belakang. Terkadang dalam menjalani hidup kita tentu perlu bantuan orang lain, karena mungkin kita nggak sanggup untuk melakukannya sendiri. Otomatis atau auto orang terdekatlah yang dapat kita mintai tolong. Tentu saja tetangga yang ada di samping kanan kiri kita, karena mereka lah yang secara lebih dekat. Misalnya saudara sekalian pun acara hajatan, baik itu acara nikahan atau sunatan. Tetangga biasanya ikut membantu menyukseskan acara tersebut. Terus ketika kita mau pergi, kita kadang menuju rumah sama tetangga. Hadirin, bayangkan ketika kita ada masalah dalam keluarga, misalnya tentang sama suami atau istri kita, sampai gitu secara tidak langsung kita sudah mengganggu tetangga. Bahkan tak jarang ada tetangga yang berusaha untuk mendahului dan mencoba untuk melawan. Coba bayangkan kalau kita nggak punya tetangga, mungkin rumah kita jadi sasaran maling. Bayangkan kalau kita nggak punya tetangga, kemana kita akan mencari pinjaman, uang, motor, dan sebagainya. Sementara sanak keluarga kita jauh. Jamaah para subscriber yang dirahmati Allah, itulah peran dan fungsi tetangga yang selama ini belum dan bahkan tidak kita sadari. Malah terkadang ada orang yang suka menggunjing tetangganya,
menjelek-jelekkan tetangganya karena ia tidak benar-benar tahu kalau selama ini sebenarnya tetangganya itu sangat berperan dalam kehidupannya. Jadi sepantasnya kita untuk berbuat baik. Jadi sepantasnya kita untuk berbuat baik pada tetangga kita. Yang tadinya suka menggunjing tetangganya sekarang jangan lagi. Yang tadinya nggak pernah nyapa tetangganya sekarang mulai untuk menyapa. Yang tadinya tidak menghargai tetangganya mulai sekarang cobalah untuk menghargainya para subscriber suara difabel. Tetangga adalah saudara terdekat kita, maka sudah selayaknya pula untuk memuliakan tetangga. Coba perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada hal yang tidak bisa kita lakukan, kepada siapa kita meminta tolong? Sama tetangga kan, misalnya motor kita berusak sementara anak harus segera dibawa ke rumah sakit karena demam, pinjam motornya ke siapa? Tetangga juga kan, nggak mungkin juga kita telepon sama sanak keluarga, saudara kita yang tinggal jauh di luar kota misalnya. Dari Jakarta nelpon ke Bandung tidak sempat, cuma untuk minta pinjam motor sebentar. Maka dari itu sudah selayaknya kita memuliakan tetangga, menjaga silaturahim dengan tetangga dan berbuat baik kepadanya. Tapi misalnya kita meminjam uang, ya harus segera uang tersebut kembalikan. Atau meminjam motor, jangan lupa isi bensin, jangan sampai kosong. Kasihan loh, karena minjam uang atau minjam motor tidak isi atau dikembalikan secara utuh, itu tetangganya mah hebat. Jadi berilah sedikit atau saling bantu-membantu. Meminjam harus segera dikembalikan. Oke, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Manusia tidak luput dari dosa karena manusia bukan malaikat, dan manusia tidak pernah salah terus karena manusia bukan bersifat setan. Manusia itu di antara dua, adalah setan dan malaikat. Jadi punya salah dan ada benarnya, tapi jangan merasa manusia paling benar dan manusia paling banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi khiri wali dada walahumma kama wabadani syariah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Semoga
apa yang kita ada kalian pada saat ini. Semoga mendapat pencerahan yang baik untuk kita semua. Jangan lupa dukung, subscribe, dan like, komen, serta share sebanyak mungkin. Suatu kabar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.